إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fatfillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, masih membaca kitab Alfiya Ibnu Malik. Kita juga masih dalam bahasan al-idhofah, isim bagian dari isim yang majrur. Masuk di bait 418, Al-Musannif Ibnu Malik rahimahullah mengatakan fasla mudhafin shibhi fi'lin manasab maf'ulan awil dzarfan ajiz walam yu'ab. Ya, kita i'rab dulu. Bait ke-418. Fasla mudhafin shibhi fi'lin manasab. Maf'ulan aw dzarfan ajiz walam yu'ab. Ya, kita i'rab dulu. Fasla di sini ditarkib menjadi maf'ul bih muqaddam dari fi'il ajiz. Bolehkanlah. Maf'ul bih muqaddam. Dan dia mudhaf, kemudian mudhafin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih shibhi fi'lin. Ya, shibhi di sini menjadi na'at mudhaf. Na'at untuk ini, untuk kata mudhaf ini, dan shibhi sendiri adalah mudhaf, fi'lin mudhafun ilaih. Ma nasab. Ya. Ma fa'il dari masdar ma, ya, fa'il masdar nasab. Ya, fa'il masdar, fa'ilul masdar. Maksudnya masdar shibhu ini, ya. Itu fa'il di shibhi. Kemudian nasab, ya, fi'il apa? Madhi. Fa'il dhamir mustatir. Ya. Kembali ke ma. Kemudian maf'ulan sebagai ya. Atau ini nasabah silah, ya, silah dari ma. Kemudian maf'ulan hal dari ma. Hal dari ma sini. Au dzarfan ataf ke maf'ulan ajiz fil amr, maf'ul bihnya ini fasla. Walam yu'ab
lam nafiyah jazimah, yu'ab fi'il mudhari' majhul majzum dengan lam. Ya. Walam yu'ab nanti ya, nanti ada walam yu'ab itu nanti ada kelanjutan di bait berikutnya. Nanti ada naibul fa'ilnya. Jadi kita sampai sini dulu, sampai ajiz sampai sini. Jadi beliau mengatakan bolehkanlah memfasal, ya, memberi pemisah antara mudhof, ya, dengan mudhof ilaih, yang mudhof ini menyerupai fi'il, difasal dengan ma nasaba maf'ulan, ya, yang dinasab sebagai maf'ul atau dzaraf, ya, maf'ul bih atau dzaraf, ya. Baik. Jadi ini apa? Mudhof dengan mudhof ilaih itu bisa dipisah, ya. Mudhof dan mudhof ilaih bisa dipisah. Jadi kata musonif di sini, beliau membolehkan dalam keadaan ikhtiar bukan darurat syair, memisah antara mudhof, yang mudhofnya itu syibhul fi'li, syibhul fi'li, dipisah dengan mudhof ilaih dengan apa? Bima nasabahu al mudhof, dengan sesuatu yang dinasobkan oleh mudhof berupa maf'ul bih atau dzaraf atau yang menyerupainya, maf'ul bih atau dzaraf. Jadi ajiz bolehkanlah fasla mudhofin syibhi fi'lin, ya, yaitu bolehkanlah memisahkan, ya, mudhof yang mudhof ini adalah menyerupai fi'il, dipisahkan dengan apa? Manasaba maf'ulan, yang dinasobkan dalam keadaan sebagai maf'ul bih atau dzaraf, maka boleh. Ya, kita tulis dulu hukumnya. Maka ya juzu an yufsola bainal mudhaf baina al mudhaf wal mudhaf ilaih bima nasabahu al mudhaf, bima nasabahu al mudhaf. Jadi boleh memisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih dengan sesuatu yang dinasabkan oleh mudhaf. Apa yang dinasabkan? Berupa maf'ul bih atau dzaraf misalnya. Di sini berupa apa? Maf'ul bih atau misalnya dzaraf. Ya. Kemudian mudhofnya ini syibhul fi'li. Ya, mudhofnya ini berupa apa? Syibhul fi'li. Syibhul fi'li. Ya. Syibhul fi'li itu apa? Misalnya al-masdar dan isim fa'il. Nah, syibhul fi'li ini masdar atau isim fa'il. Atau ismul fa'il. Ini boleh dalam keadaan ikhtiar, fil ikhtiar, ya. Jadi ada keterangan ikhtiar, fil ikhtiar. Jadi bukan darurat syair. Fil ikhtiar.
Ya, kita lihat contohnya. Dengan misalnya dengan maf'ul ya. Dengan maf'ul bih. Kita lihat di Al-Qur'an. Misalnya dialogkan ya, di sini disebutkan famisalu mafusila fihi bainahuma bimafulil mudhaf qauluhu ta'ala wa kadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikina qatlu auladahum syurakaihim. Contoh ya, contoh. Wa kadzalika zuyyina likasirin minal musyrikin qatlu ya, sini aja. Auladahum syurakaihim ya, qatlu auladahum syurakai ya. Itu di sini disebutkan ada mudhofnya ini qatlu ya, diselingi dengan aulada. Ini untuk qiraahnya Ibnu Amir yang menasabkan aulada, ini dinasabkan. Ya. Jadi di sini ini kan mudhaf ya. Masdar mudhaf. Nah, ini mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Diselingi dengan apa? Bisa dengan aulada ya. Dipisah dengan aulada. Contoh lain ya, ini masih sama, ada dipisah dengan dzaraf ya. Mudhafnya berupa masdar. Jadi kan mudhafnya ini siful fi'ilnya masdar. Contohnya ada hikayat perkataan dari sebagian orang yang dipercaya dengan Arabiahnya, tarku yauman nafsika wahawaha. Contoh lain, tarku yauman nafsika wahawaha sa'yun laha fi rodaha ya. Tarku yauman nafsika ya, lihat di sini tarku mudhaf, yauman nafsi mudhaf ilaih. Nafsi mudhaf ilaih. Kemudian yauman ni dzaraf. Antara mudhaf, tarku mudhaf dengan nafsi mudhaf ilaih dipisah dengan yaum. Kemudian contoh ya, contoh yang lain isim fa'il misalnya. Kalau yang isim fa'il ya, di dalam hadis Abu Darda, hal antum tariku li ya,
riku li, ada li, sahibi. Ya. Ini di sini disebutkan apa? Dipisah. Nah. Tariku isim fa'il mudhaf, sahibi mudhaf ilaih, dipisah dengan li, ya, dipisah dengan ini. Nah, ini jar majrur ya. Ya. Ini mudhaf, mudhaf ilaih. Ini mudhaf, mudhaf ilaih. Ini qatlu mudhaf, ini mudhaf ilaih. Tapi demikian untuk bait ke-418. Bahasanya mudhaf ini dipisah dengan mudhaf ilaih, dipisah dengan maf'ul bihnya mudhaf, ya, atau ya maf'ul bihnya mudhaf atau apa? Dzaraf. Dengan catatan mudhafnya berupa masdar atau isim fa'il. Nah, ini misalnya qatlu aulada. Aulada maf'ul bih dari qatlu. Masih ada lagi beberapa keadaan atau masalah pemisahan antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Kita baca insyaallah di sesi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.